Tuhan Yesus, ini ada doa kami. Dari permulaan kami mengasihi-Mu, tidak kecewa. Tuhan, supaya kami lebih banyak lagi mendekatkan diri kepadamu dan bantu hati kami lebih banyak lagi mengasihi-Mu. Kami duduk sini bukan karena kami adalah murid sekolah Alkitab, dan juga bukan kami ada staf gereja, bukan karena kami disuruh atau ditentukan. Karena firman-Mu, karena Engkau mengasihi kami, setiap kami membaca firman-Mu dan mendekatkan diri kepadamu, kasih-Mu di dalam kami menerangi kami. Berkati firman hari ini, menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih beberapa staf gereja yang membimbing kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari ini kita membahas Markus pasal 12. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Hokit. Kemarin kita melihat Yesus membimbing murid-muridnya menuju ke Yerusalem. Dan di sini kita melihat ada sukacita, ya, kegirangan mereka ke Yerusalem. Dan Yesus sampai di Bait Suci. Sebenarnya Yesus tidak berhenti di sana. Sebenarnya tempat ini ada Bait Suci, ada tempatnya Yesus. Tempat yang memuji Tuhan. Dan di dalam hati Yesus banyak perasaan yang keluar. Dan juga dia melihat bangsa asing dan juga tempat orang bangsa asing, dan di situ dipenuhi dengan jual beli dan penukaran uang. Dan hatinya Yesus sangat tidak enak. Dan Yesus mengobrak-abrik tempat perdagangan dan penukaran uang. Dan kalian tahu nggak, orang pertama yang mempunyai reaksi ada orang yang bagaimana? Bukan orang yang melakukan jual beli. Ada pemimpin yang di dalam Bait Suci itu. Dia ada pemimpin. Jadi seperti ada orang datang untuk merusak tempat mereka berdagang. Sebenarnya Yesus datang untuk membuat mereka tidak enak. Ini cerita di dalam yang kemarin. Jadi Yesus sesudah membersihkan Bait Suci dan dia melihat satu pohon ara. Karena pohon ara itu tidak menghasilkan buah, maka Yesus mengutuknya. Jadi kita boleh katakan pohon ara ini sebenarnya sangat tidak dikasihani, ya, karena dia tidak bersarang. Tapi Yesus datang melihat buah ara ini yang tidak berbuah. Sebenarnya Yesus datang untuk menghasilkan buah. Jadi Yesus datang untuk membersihkan orang yang menjauhkan dirinya kepada Tuhan. Jadi Yesus melihat keagamaan dan perilaku mereka. Dan kemarin kita sudah membahasnya, di saat Tuhan datang menghakimi. Jadi Tuhan tidak pernah menanya bagaimana pekerjaan kamu dan bagaimana kelakuanmu. Dan kalau Yesus mau datang, dia datang dan datang. Jadi kita mesti mempersiapkan diri kita. Karena dia adalah Tuhan, dia mempunyai kekuasaan untuk menghakimi. Sebenarnya Tuhan juga sudah menunggu sangat lama. Jadi sini di Injil Yohanes sudah dicatat berapa kali Yesus sudah berapa kali ke Yerusalem. Dan kali ini Yesus sudah tahu waktunya sudah tiba. Jadi dia mesti jelas dan menjelaskan. Dan sudah
menyucikan bait suci dan Yesus kembali ke Bartimius. Yesus kembali ke Betanis dan dia melihat lagi pohon ara ini sudah rayu. Dan sini kita melihat bagaimana kalau bait suci ini sudah, pohon ara ini sudah rayu, dan kita melihat firman Tuhan yang depan dan belakang ini, dan begini bagaimana Nabi Rasul Markus menjelaskan tentang ini. Karena Yesus melakukan ini, dia adalah maknanya karena dia ingin datang untuk menghakimi Yerusalem dan juga menghakimi bait suci. Jadi dia dari pintu timur dan keluar dari pintu dari pohon zaitun dan Betania, mereka keluar dari sini. Jadi kita membaca kitab Yehezkiel dan kita melihat dia di jalan dari sini. Tetapi kita tahu kasihnya Tuhan tetap di dalam bait suci ini. Tetapi di saat Tuhan tidak bisa menanagi ke agama Yahudi dan dia meninggalkan bait suci. Sebenarnya pintu bait suci hanya menghadap ke sebelah timur. Banyak keagamaan juga melakukan begini. Di saat matahari terbit, jadi matahari ini terangnya, sinar matahari itu menyinari ke pintu ini. Jadi kemuliaan Tuhan dan merasa kemuliaan Tuhan ada datang. Jadi Tuhan meninggalkan tempat ini juga melalui pintu timur ini dan melalui bukit Zaitun. Tetapi sekarang Yesus melalui bukit Zaitun dia datang lagi. Tapi bagi orang peminta lama dia tidak akan melakukan pintu timur. Tapi kalian tahu dia mana? Jadi dari antara utara mereka datang. Jadi Betania dia datang. Jadi dari pintu Taimas. Jadi orang Yahuda sebenarnya mereka masuk dari sebelah barat. Dan orang asing mereka tuh dari sebelah utara mereka datang. Jadi Yesus datang untuk menghakimi Yerusalem ini. Dia masuk dari pintu timur dan keluar dari pintu timur. Dan kita melihat orang bangsa asing menutup pintu timur. Jadi yang kalian sudah membaca Alkitab tahu bagaimana maknanya ini. Jadi mereka ingin menghalangi jalannya Tuhan dan juga menista tembok-tembok ini menjadi kuburan bangsa-bangsa asing. Tapi Tuhan tidak usah menanyakan waktu kita. Dan semua catatan ini tidak bisa menghalangi Tuhan. Jika Tuhan ingin balik, ya, akan balik. Dan kita sekarang hari ini bersama murid-murid di dalam bait suci Yerusalem, dan di mana kita akan menemukan Yesus. Kita melihat masuk pasal 12 41 sampai 42. Di situ kita melihat tuh Yesus menghadap peti persembahan. Peti persembahan itu di mana? Jika kalian berjanji dengan Yesus dan kamu kehilangan Yesus dan kamu bagaimana mencari Yesus? Dan kita masuk ke Markus pasal 13.
Dan kita melihat murid-murid Yesus sangat memuji bait suci. Dan betapa baiknya ini atau batu-batu. Betapa baiknya, megahnya bait suci. Sangat besar dan megah. Jadi seperti Yesus dari Galilea ini datang. Dan mereka tuh terbuka matanya. Jadi mereka kehilangan Yesus dan tidak tahu di mana mencari Yesus. Jadi bait suci ini di mana? Dan kita lihat beberapa gambar. Markus pasal 12. Ini terakhir baru kita lihat yang bawah. Dan kita melihat gambar ini. Ini kerajaan sama besar dan sangat megah. Di samping itu orang bangsa asing melakukan perdagangan. Dari sini dicatat bangsa Yahudi bisa melakukan hari roti tidak beragi dan sampai 300.000 sampai 400.000 orang. Tapi sebenarnya kita melihat bait suci ini sangat besar tapi tidak bisa menampung banyak orang. Dan kita tadi berkata Yesus datang dari sebelah timur. Dan ini semua ini bahkan satu dari sebelah timur. Dan orang bangsa asing dari selatan masuk dan dia tidak di sini tangga ini. Bagian dari barat ini itu satu terowongan. Dan kita itu jalan yang panjang ini di sini. Jadi tentang bagian utara dan mereka tinggal di bagian utara. Dan mereka tuh di bagian utara dan mereka dengan siap jika di dalam bait suci ada apa yang akan terjadi, kerusuhan, dan mereka akan masuk di dalam bait suci ini. Kita ada satu pemahaman dan Yesus di mana melihat janda miskin ini. Kita lihat satu bagian paling bawah ini. Ini betul nomor 7 ini. Dia duduk terhadap kota persembahan. Di sini tempat penjual beli. Di sini tempat orang Yahuda ini orang penatua dan Yahuda, imam-imam ya, situ mereka tempat untuk mereka berapat. Itu menjauhkan dari prajurit Roma, lebih jauh lebih bagus. Jadi Yesus duduk di peti persembahan. Tapi sebab itu bukan hanya wanita itu bisa pergi, tapi banyak orang juga bisa pergi. Dari sini wanita tua ini melakukan ini. Dari sini hari ini dikatakan ada satu wanita miskin memberikan 2 keping uang dan tidak bisa mendapatkan keuntungan dari wanita ini dan sangat disayangkannya. Dari sini tempat ini untuk membuat satu perdagangan. Jadi ada satu perempuan yang sangat mengasihi Tuhan dan juga memberikan persembahan. Dan kita juga satu lagi. Kita bagian yang paling depan kita melihat di sini ada tempat ini, masuk ke bagian ini ada satu tangga. Ya mungkinan Yesus duduk di sini. Dan kita lagi masuk ke bagian bawah. Jadi sini kita talk of the cost of the woman. Ada di mana
wanita janda tua ini di tempat itu. Jadi Yesus duduk di tempat yang bulat ini, bagian tangga ini, dan melihat wanita ini mempersembahkan 2 keping uang. Dan bagi kita pasal yang ke-12 Markus ini ya sangat istimewa. Jadi uang ini masuk ke bagian kas ini sangatlah ada hubungannya. Dan kita lihat bagian pertama. Yesus di dalam bait suci bersama keagama Yahudi dan mereka. Dan juga pemimpin imam dan juga penatua. Ada 5 bagian firman. Yang pertama dikatakan tentang perumpamaan tentang satu pengusaha yang ingin membunuh anaknya. Waktu dahulu saya membaca firman Tuhan dan saya tidak bisa membaca sampai ke bagian ini. Sampai pengusaha ini datang mengutus anaknya untuk mendapatkan kembali kebun agunnya. Tapi sekarang sudah bisa membaca maksudnya dari kata sense dari. Jadi yang Yesus yang katakan itu bukan begini maksudnya. Dia ada anak yang dikasih ini, dia yang masuk ke kebun anggur ini adalah Israel. Ya, ini kebun anggur ini adalah keagamaan yang diserahkan kepadanya. Dan Tuhan yang mempunyai kebun anggur ini datang, tapi mereka ingin membunuhnya. Dan semua sejarah ini sudah selesai dan berakhir di sini. Saudara-saudara semua, jika kamu dan saya hari ini pergi ke Israel dengan masa tertentu dan kita di situ memberitakan Injil, apakah cerita itu akan selesai sampai begitu? Tidak. Yesus dengan satu masa ini lebih dalam lagi memberitakan, dia membunuh anak ini. Bagaimana tuan rumahnya ini yang mempunyai kebun anggur ini bagaimana menghadapi orang yang sudah membunuh anaknya? Ya, ini dan saya merasa saya percaya pada Tuhan dan saya takut mati. Jadi sekarang saya sudah mati. Sampai sudah tempat yang sangat menirukan. Jadi Tuhan kamu di mana? Dan kamu berkata saya pergi penginjilan untuknya dan kamu ke tempat yang sangat yang tidak baik ya. Dan kamu dibunuh, kamu akan ditanya, kamu disiksa dan akan hampir mati. Tuhan kamu di mana? Apakah Tuhanmu membiarkan hal ini terjadi sudah, bro? Tapi sejarah ini memberitahukan kepada kita dia bukan begini. Dan dia terus mengutus hambanya dan nabinya kembali ke Israel. Dan setiap nabi yang dibangkitkan ya bukan hanya melakukan hal yang sia-sia. Dan mereka juga mati di bawah keganasan bangsa Israel. Dan Tuhan mengutus anaknya yang terkasih datang. Dan juga akhirnya dengan mati dengan sia-sia. Maaf, bukan mati sia-sia. Mati dengan menyedihkan. Dan sejarah ini apakah ada keterusannya lagi? Dan akhirnya pohon ara ini akhirnya kering. Karena ada 70 tahun. Dan prajurit Roma menghancur lulukan gunung ini dan Tuhan membela anaknya. Sejarah ini bukannya hanya gampang dan sampai sini dan kita juga sampai di ini dan juga bagian yang 2 ini.
Dan sini dikatakan orang Farisi itu datang untuk mencoba Yesus. Mereka datang melalui uang ini mencoba Yesus, apakah perlu memberikan persembahan kepada kaisar. Dan sini banyak orang datang untuk dari Yesus, kamu adalah Mesias. Apakah menjadi Mesias yang sampai? Jadi mesti bangkit membawa sekelompok ini dan memberontak kepada pemerintah Roma. Jika Yesus menjauh tidak baik, ya tidak benar, akan menjadi masuk ke dalam siasat mereka. Jadi sini dengan cerita tentang membayar pajak. Kamu warna biru atau warna kuning. Kalau kamu bukan warna biru, ya warna kuning. Jadi tidak ada jalan yang lain. Kalau tidak bersama kami dengan warna kuning, kamu sangat sulit. Kamu tidak akan mengikuti saya seperti warna biru, kamu akan kuning. Jadi Yesus bukan ada Mesias seperti ini. Dan sebenarnya cerita ini terhubung dengan cerita yang atas, yaitu akan mengalami kesulitan, penderitaan, yang mati, atau membawa kemuliaan, atau Mesias yang membawa kemuliaan. Dan bagi tiga ini, dan Yesus membimbing mereka dari bersama, yaitu beberapa orang Saduki menanyakan satu pertanyaan yang sangat dibelenggu. Sebenarnya pertanyaan yang sangat jenius ya. Ya, tentang seorang wanita ya sudah menikah dengan 7 saudara dan sudah bangkit, dan dia siapakah menjadi istri yang mereka. Dan sini ada tradisi orang Yahudi ya. Kita tidak membahas lebih jelas, tapi kita melihat Yesus bukan satu pemikiran yang sangat baik. Apakah kamu tidak membaca tentang semak durinya Musa? Sebenarnya Yesus ada membaca, belajar juga. Tadi dengan keadaan ini bukannya dengan kepintarannya untuk berjawabnya. Sebenarnya tentang semak durinya Musa bukan di dalam firman kita. Dan sebenarnya Yesus banyak membaca tentang sejarahnya Musa. Dan di sini pemahaman yang sangat sulit ini ingin menyatakan tidak ada kebangkitan. Tapi Yesus berkata kepadanya, dia berkata Allah ada bukan Allah orang mati, tapi Allah yang orang hidup. Dia adalah Allah Abraham, Yakub dan Israel. Dan juga hari ini ada Tuhan yang Tuhan kita, Tuhan gereja 611, bukan Tuhan yang dahulu. Dia dulu pernah menyatakan jati dirinya. Dan dia juga ada Tuhan yang hari ini dan Tuhan yang masa akan datang. Dan apa permasalahan orang Saduki itu? Permasalahannya bagaimana? Mereka memikirkan sangat dengan akal sehat. Dan mereka memahami dan tidak memahami semua ini tidak ada. Sebenarnya orang Saduki tidak percaya tentang roh. Dan dia tidak percaya kalau orang mati nanti akan bangkit. Dan di dalam banyak buku ini mereka hanya membaca 5 perintahnya Musa dan yang lain tidak mau baca, dan mereka sangat suci dan seperti ilmuwan, dan juga sebenarnya pemikiran mereka sangatlah sempit dan mereka banyak tidak memahami. Dan di sini juga menyatakan semua orang yang sama seperti ini. Ya, permasalahan Yesus itu apa? Dan Yesus berkata, kalian semua salah.
Itu di 24. So, kamu salah karena kamu tidak memahami kitab suci dan tidak memahami kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Di saat kamu membaca firman Tuhan dan banyak hal kamu tidak melihat dan kamu merasa itu yang terjadi masa lampau, tapi kamu tidak percaya kalau hal ini akan terjadi. Kamu merasa Tuhan sangat terbatas. Dan bagaimana kamu menjelaskan tentang sejarah tentang Keluaran, dan kamu akan melihat satu cerita dongeng dan tidak bisa melewati akal sehat kita. Mana ada bisa di laut terbelah menjadi dua. Ini adalah cerita dari nenek moyang kita. Tapi sebenarnya kita membaca firman Tuhan bisa membaca sampai tidak memahami. Tapi di dalam kita ini semua banyak yang tidak sangat jelas. Dan kita dengan pemikiran kita sendiri kita membaca firman Tuhan. Jadi di saat kita membaca firman Tuhan tidak dengan di saat ketemu dengan akal sehat kita dan kita akan melewatinya. Dan banyak orang bertanya kepada gereja 611 bertanya waktu tentang Roh Kudus. Dan waktu itu kita menerima banyak murid-murid dan kita banyak orang bertanya tentang Roh Kudus. Sebenarnya Roh Kudus bukan kita merekayasa atau mengakal. Sebenarnya di dalam firman Alkitab juga dikatakan banyak Roh Kudus dan banyak lagi. Tapi jika kamu tidak percaya kepada Roh Kudus, kamu bisa membaca firman ini, kamu akan membaca apa? Dan kamu akan melihat Alkitabmu banyak lubang. Kamu membaca sampai sini, kamu akan meroncatinya. Kenapa bisa secara besar? Karena ada pemikiran yang salah. Dan saya ini sangat gambrang ya. Saya mau bertanya pada kalian, kamu percayakah dengan Tuhan Yang Esa? Allah Bapa, Anak, dan apa? Tapi banyak di yang lainnya tidak ada bagian ini. Allah Bapa, Anak. Ya, orang yang mengejar Roh Kudus dan mereka tuh tidak sama dengan Alkitab. Sebenarnya Alkitab kamu dan Alkitab saya apa yang bedanya? Apa yang saya bisa baca dan kalian tidak bisa membacanya? Yaitu Roh Kudus katakan sekarang bagaimana Tuhan berkarya, melakukan perkara besar dan melakukan penyembuhan, perlepasan. Dan tidak ada Roh Kudus, gereja yang tidak ada Roh Kudusnya tidak bisa melakukan penyembuhan dan perlepasan. Dan kita sama Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan ada dalamku. Dan juga Yesus di Galilea keluar, dia membaca sampai bagian ini. Tapi bagi orang yang tidak percaya kepada Roh Kudus, dan kosakata ini tidak bisa terang. Dan karena pemikiran kita dari awal mulanya salah, jadi membaca Alkitab tidak bisa masuk. Jadi saya dulu juga sama begini. Dan saya merasa dulu saya ada orang pintar membaca firman Tuhan. Dan saya melihat kisah para rasul menulis yang sangat baik. Dengan sejarah dan dengan ilmu pengetahuan saya tuh menelitinya. Dan saya melihat itu adalah sejarah yang sangat baik. Itu 2000 tahun yang lalu. Jadi sama kita saat ini tidak ada hubungannya. Jadi membaca firman Tuhan hanya sebagai penelitian. Jadi tahu bagaimana orang dahulu berpikir. Jadi tidak ada hubungan dengan saya. Tapi Yesus berkata kalian sudah salah. Ayat 27. Kamu sudah sangat salah. Kenapa tidak memahami Roh Kudus? Karena tidak memudahkan kebenaran Tuhan. Jadi hubungan ini
firman Tuhan tidak ada hubungan dengan kita, yaitu tentang hubungan dengan sesama, yaitu sama mereka tuh penatua itu mereka adalah yang mempunyai pendidikan yang tinggi, yaitu di ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang Saduki itu besarkan tanya jawab kepada Yesus. Sebenarnya saya adalah orang sama yang seperti ini, dan saya membaca banyak firman Tuhan. Jadi kita nggak ada pekerjaan ya salah membaca, maksudnya baca Alkitab dan juga saling menerjemahkan firman Tuhan Alkitab ya. Dan bagaimana yang pertama ini, yaitu tentang ilmu pengetahuan ini dari kapan mulainya. Dari situ ahli-ahli Taurat itu mereka melakukan ini, dan mereka saya berkata yang dikatakan labi yang berkata labi atau B atau C yang melakukannya. Labi B bagaimana menjawab labi C? Dan kita tuh melakukan satu permainan bagaimana menjawab tanya jawab tentang Alkitab. Dan kenapa orang ini datang mencari Yesus? Dan dia merasa kalau Yesus menjawabnya dengan baik, dan dia datang mencari Yesus. Dan orang ini menanyakan permasalahan ini kepada Yesus. Ayat 34. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Dan saya merasa orang ini adalah ahli Taurat yang sangat besar, dan banyak permasalahan ini, dan dia ingin mencegah Yesus. Tak sampai dia sendiri pun juga tidak berdaya, supaya Yesus dipermalukan. Jadi saya itu sampai tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu pada Yesus. Yang boleh kita katakan Yesus adalah orang yang paling kuat, yang paling hebat. Dan seorang pun tidak ada berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus tentang penelitian Alkitab. Dari sini pertanyaan ini di mana yang paling penting? Ya, satu perintah Musa itu ya, jadi Israel kamu mesti mendengar Tuhan adalah Tuhan yang Esa. Jadi kamu dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga kamu untuk mengasihi Tuhanmu. Yaitu tentang pengurangan yang keluar ya. Itu dengarlah Israel, ya sama Israel. Jadi bahasa Israel mesti sama 3 kali. Jadi depan pintu ada satu firman Tuhan digantung depan rumah, yaitu seperti satu hiasan. Tapi situ ada firman Tuhan, itu bangsa Israel kamu mesti mendengar Tuhan ada Tuhan yang Esa. Dan sini tuh hari Yesus ini jawab ini. Jadi Rabi ini semua ini, guru semua ini tidaklah salah. Jadi tidak ada Allah yang lain. Dan juga dengan sepenuh hatinya mengasihi orang dan mengasihi orang sesamanya. Dan juga melakukan banyak persembahan lebih banyak. Jadi dalam ini yang sangat penting. Jadi jika tidak dengan segenap hati, dengan segenap pengertian mengasihi Tuhan, dan ini ada satu pekerjaan sebagai doing yang paling sebenarnya adalah dengan sepenuh hati mengasihi Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Yesus menjawabnya. Dan pertama kita melihat Yesus melihat dia menjawab dengan bijaksana. Yaitu orang yang sangat sudah tua, dia punya pengalaman.
Maka Yesus memberikan satu jawaban. Jadi engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Jadi melihat adalah jawaban ini ya, baik atau tidak baik, sebenarnya tidak sampai dalam kerajaan Tuhan, tapi masih juga berkata sangat jauh, dan juga boleh katakan juga dekat. Dia juga tidak jauh dari kerajaan Allah, tapi dia belum masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kita mempunyai hikmah, belum tentu kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jika kamu menjawab dengan baik, yaitu satu ahli Taurat yang sangat terkenal, belum tentu kamu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kita memikir pemakai ini ada pemikiran yang tidak baik. Jadi dia kekurangan apa? Jadi akan mengajarin orang dengan segenap hatimu, segenap pengertianmu, dan segenap kekuatanmu mengasihi Tuhan. Dan ini adalah orang yang bagaimana, yaitu satu ahli Taurat, pemasaran ahli Taurat. Ini pemasaran saya sendiri. Saya bisa mengajari kamu banyak hal. Apakah kehidupan saya sama seperti apa yang saya ajarkan? Apakah dengan sepenuh hati, dengan segenap hati mengasihi Tuhan? Saya adalah sekelompok orang yang takut. Dan saya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama saya. Bukannya sesudah selesai kebaktian saya pergi. Dan saya merasa orang banyak kepahitannya. Tapi kadang-kadang saya dari kerajaan surga sangat jauh. Saya sebenarnya belum di dalam. Dan orang, ya seorang guru yang mengajari orang. Saya belum di dalam kerajaan surga. Jika saya tidak melakukan semua apa yang saya kerjakan, ya Yesus dikatakan yang begitu sangat penting. Kamu tidak usah iri kepada adik-adik Taurat ini. Dan mereka tuh mementingkan supaya mereka tuh dihormati, dan juga mereka akan memakai jubah panjang dan juga akan merebut harta benda janda-janda tua, dan boleh dikatakan juga sangat dekat dan juga sangat jauh, dan mereka akan menghadapi hukuman yang sangat berat. Mereka ada bagian dari kelompok dari pohon ara ini. Dan di sini Yesus 4 kelompok orang ini berdebat. Dan umpama kamu hari ini bertemu dengan 4 customer, tapi 4 customer ini sangat sulit. Kamu bagaimana? Mungkin kamu akan kelelahan dan sini, atau seperti kincir raksasa terus berputar dan tidak berhenti. Ayat 13 itu orang Farisi dan juga Herodes datang melakukan apa yang terjadi, dan mereka datang dan sudah meninggalkan mereka. Bukannya mereka sudah meninggalkan Yesus bisa tenang, tapi akhirnya orang Farisi dan orang Herodian datang, dan mereka adalah mereka orang yang sering membuat permasalahan. Dan bagian tidak itu adalah orang Saduki. Ayat 18, mereka dikatakan mereka datang untuk bertanya kepada Yesus. Dan bagaimana Yesus menjelaskan semua yang mereka yang melakukan dengan akal sehat. Dan Yesus terakhir berkata pada bagian, Tuhan bukanlah Tuhan orang mati, tapi Tuhan orang hidup. Kalian sesat. Dan bagian keempat itu, atau pasal 24, satu ahli Taurat datang lagi, dan Yesus mengajar dengan baik. Dan saya merasa kamu adalah
yang baik ya, dan kita membuat pendapat, dan jawaban Yesus membuat dia sangat merasa puas. Dan jangan orang lain memuji kita dan kita tidak tahu apa yang kita katakan. Orang Farisi ini berkata tuh Yesus adalah orang yang jujur, dan Yesus berkata dengan jelas. Tapi Yesus berkata kamu mesti berhati-hati terhadap ahli-ahli Taurat yang suka. Bukannya mereka bicara salah kamu, ini ada satu jebakan. Merasa satu mempunyai pengetahuan segalanya. Kamu sebagai orang yang bagaimana itu sebenarnya seutuhnya. Kamu bisa mendengar dan bisa ngomong. Jangan orang yang katakan yang kamu membicarakan keluar. Kita menjadi penjual beli. Bagian kedua, dan saya mengambil banyak barang. Dan harus saya memperbaiki dan saya menjual barang ini lagi. Jadi pemasaran ini sebenarnya banyak pemasaran ini dalam gereja. Dan dulu pernah gereja ini gereja di Hong Kong itu melalui jalan ilmu pengetahuan, di mana sekolah Alkitab banyak yang mempunyai itu profesor, dan keagamaan mana yang banyak melakukan penelitian. Dan kita dengan sepenuh hati, dengan mati-matian mendengar orang ini berbicara, dan kehidupan mereka sebenarnya bagaimana. Ini sebenarnya bukan hal yang paling utama. Saya banyak mendengar dan kehidupan saya, perilaku saya bagaimana, ini yang lebih penting. Apakah saya menjadi seorang peneliti ilmu pengetahuan dan terus mencari pengetahuan, dan dia memberitahukan tentang pengetahuan, dan ini ada satu keagamaan, kepercayaan. Dan Yesus berkata, kamu hati-hati tentang sama ahli Taurat ini, dan juga tentang bagaimana mereka dan pengetahuan mereka. Yang paling utama bukan kamu tahu apa, dan kamu sebagai orang yang bagaimana. Dan kita sampai di yang terakhir, yang bagian ini. Dan sini dikatakan ahli Taurat ini akan menerang rumah-rumah janda-janda. Dan dia mengatakan sangat baik. Itu apa artinya? Mereka ada orang yang serakah. Dan sini sejarah yang terakhir ini menceritakan suatu perempuan janda miskin. Kenapa janda miskin sangat miskin? Dan pertama mereka tidak berdaya. Dan ada lagi ahli Taurat itu meneran harta bendanya, dan dia mempersembahkan 2% duit. Jadi sini katakan tentang orang Saduki bertanya, bolehkah memberikan satu membayar pajak? Sebenarnya itu membayar pajak ini satu permasalahan. Ini janda miskin ini semua yang ada dia berikan. Yaitu firman kita pagi ini, Brema hari ini, tentang kepercayaan kita membicarakan. Kita merasa kepercayaan agama melakukan satu perilaku keagamaan, dan kita merasa agama kita itu jangan membicarakan tentang pemerintahan, yaitu tentang pemerintahan yang itu yang tidak baik. Ini Yesus mereka berdebat dengan mereka. Dan akhir cerita ini apa yang Yesus katakan? Kepercayaan yang sebenarnya. Karena ada yang dalam diri kita persembahkan. Ya, kamu menjadi orang yang benar-benar mengadakan Tuhan. Bukan yang kamu bisa bahas berapa banyak firman Tuhan. Di dalam pemerintahan ini bagaimana kamu bisa berdebat. Dan bagaimana bukannya bagaimana kamu bisa menjelaskan tentang Alkitab. Bukan seperti pemimpin orang Yahudi.
Tadi sendiri tidak bisa memberi persembahan 2%. Tapi kita mengasihi Tuhan, tapi kita sayang kepada diri kita sendiri. Tapi kita tahu ada bahaya datang. Kita tidak bisa mempercayai Tuhan. Jadi Tuhan, anak Tuhan rumah ini dibunuh, dan bagaimana kamu bisa melakukannya? Dan terhadap orang janda miskin ini, memberikan 2% uang ini, dia apapun dia tidak ada lagi. Ini dari pandangan manusia melihat. Dia menerima semua Tuhan, dan Tuhan menerimanya sangat seutuhnya. Ini yang perempuan miskin ini yang diberikan 2%. Kemudian saya ingin membaca satu cerita, sebenarnya waktu saya tidak bisa ngomong, tapi waktunya lewat waktu, dari bagaimana saya mesti membicarakan. Dan saya juga begitu ahli-ahli Taurat yang minta. Dan dengan firman Tuhan menjelaskan dengan jelas. Ini adalah sepertinya tugas saya, tanggung jawab saya. Dan dalam kehidupan saya itu banyak mengalami sama Tuhan. Dan saya minta sejarah ini, cerita ini. Kalian tahu saya bawa pulang dari Amerika. Istri saya pas naik pesawat dan mendapatkan satu tes COVID dan tidak memenuhi syarat, akhirnya mesti ditinggal lagi 14 hari. Dan sesudah 14 hari kami melakukan tes lagi. Jadi nggak boleh pergi tes lagi. Jadi sebelum kamu melakukan tes, kamu sudah mempersiapkan tiket kamu. Saya sangat tegang tidak bisa membeli tiket. Bukannya sudah membeli tiket baru pesan hotel dan semua itu saja. Dan sebenarnya kita tuh pesawat Jepang ke Amerika. Jadi sampai di Tokyo kita usah keluar, dan semua tiket sudah terjual habis. Jadi akhirnya kita memilih tiket Cina Island, dan sudah beli dan sudah memesan hotel, dan kita pergi 3 jam dahulu masuk ke airport ya, dan kita berkata kamu harus tes ini. Kamu melewati Taiwan, sama juga kamu masuk ke daerah Taiwan, kamu sesudah kamu sakit semua penelitian yaitu penentuan itu kamu lakukan tes ART ya. Dia masuk sebagai ini. Jika kamu tidak lagi penyakit, kamu bisa masuk pemerintah. Lalu masuk, baru pelan-pelan melakukan kamu, dan sampai ke Taiwan bukan begini. Kamu tidak melakukan tes, saya membuat kamu masuk ke pavilion Taiwan ya. Soal itu sangat tegang. Istri saya sangat tegang. Sebenarnya tempat tes COVID ini dari situ dekat, bisa jalan. Waktu itu tinggal 1 jam. Kalau kita ada GPS ya, tidak ada wifi. Lalu bagaimana jalan ke sana? Tak tahu bisa jalan ke sana. Tapi kata istri saya, kita mesti naik taksi. Tadi itu pemikiran saya. Yang penting bisa sampai ke Hong Kong naik apapun juga dengan mengorbankan dan mengatur uang gitu. Saya naik ke dalam taksi. Saya baru bisa sampai. Dan supir taksi bicara, kalian tanya sama orang. Kamu sudah naik mobil, saya akan biaya kamu sampai tempat tes COVID. Dan jasa tegang melakukan tes. Dan kita tahu hari sudah gelap, tapi tidak bisa jalan gitu. Kami tidak tahu di sekitarnya, tapi tidak ingin naik taksi lagi. Dan saya terus bertanya pada petugas ini. Dan bagaimana kami bisa sampai ke airport melakukan satu urusan imigrasi. Dan sampingnya itu
Ada hotel, di hotel ini ada bis ke sana atau gratis. Kalau bisa naik bis bis gratis ke airport ini, tidak usah melakukan banyak korban. Dan saya naik taksi, saya ada satu pemilihan. Saya berkata pada Tuhan, uang kami ini semua ada milikmu. Kami itu memakainya untukmu. Engkau akan memberikan kembali pada kami. Jika kamu tidak memberikan kembali pada kami, ini ada uangmu, kami memakai uangmu. Di saat itu satu orang yang memakai uang karena adanya dari Tuhan, dan juga bagaimana di saat yang keadaan nyata, kamu tahu Tuhan menyertaimu. Kamu akan memberikan satu, tahu Tuhan akan melindungi kamu, membantu kamu, bukan satu kepintaran atau akal sehatnya. Dan kita Tuhan memuji Tuhan ini. Mari kita bersama bangkit berdiri dan kita masuk di dalam doa. Kita tahu ini semua Tuhan, semua akal sehat kita, memakai akal sehat kita. Tuhan di dalam kita membantu kita, percaya Tuhan bisa. Dan kita seutuhnya percaya. Kita bisa masuk di dalam bahasa roh. Dengan doa kita berdoa. Kita mengatakan semua akal sehat kita. Dan kita tetap percaya pada Tuhan. Yesus, sampai banyak kita berdoa, kita masuk, bantu kami. Dan bantu bersama padamu. Di dalam roh ini percaya kepadamu. Kalau kita dalam masa sangat sulit, kami memohon pada Tuhan, mohon Tuhan membantu kita. Dewa secara utuhnya mengadakan Tuhan. Kita ini supaya kita percaya, Dan Tuhan, kami mau mengikutimu.
Kami dengan seutuhnya kami memuji-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Saudara-saudara semua, kita datang di hadapan Tuhan, kita berterima kasih pada Tuhan. Tuhan, kami memuji-Mu, kami dengan seutuhnya kami memuji-Mu, dengan tepuk tangan mudah kita memuji Tuhan, dengan kehidupan kami memuji-Mu, kamu memilih kami, Tuhan, kami terima kasih, kamu ada renung apa ya, ada firman-Mu, dengan hidup kami adalah zaman Roh Kudus. Tuhan kami memuji-Mu. Saudara kita di dalam kita berdoa dengan kita bersama. Terima kasih Tuhan, yang penuhi kehidupan kami ini kayak di gereja. Tapi kita kena bisa baca Alkitab. Tapi ada firman-Mu. Dan juga dalam kebaktian ini, dan juga sel guru kita berdoa dan berterima kasih dalam kehidupan ini. Kami tahu Tuhan yang nyata ada Roh Kudus. Tuhan yang kami memuji-Mu. Tuhan, setiap saudara-saudara kami ini datang di hadapan-Mu, di dalam hadapan-Mu, dengan kehidupan ini memuji-Mu dan memuliakan-Mu. Saudara-saudara kita bisa tangan ini kita taruh di dalam dada kita. Tuhan, Engkau masuk di dalam roh kami. Roh Kudus, Engkau masuk di saudara-saudara ini dalam kehidupan saudara-saudara semua. Tuhan, dengan firman-Mu memakai kehidupan kami. Dengan Roh Kudus-Mu, dengan Kudus rapi hati kami, saudara-saudara semua, kita berterima kasih. Ya semua apa yang kamu alami. Nah, kamu dengan firman ini dibantu oleh firman ini. Dan juga benar berdoa dengan doa yang hidup kamu pernah dijamah oleh Roh Kudus. Tuhan, kami hari ini pengalaman kami, Tuhan Engkau nyata, kami memuji-Mu dengan sepenuh hati, berterima kasih bimbingan-Mu, penopangan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih dengan nyata-Mu. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Roh Kudus, kami berterima kasih padamu. Terima kasih memilih kami, setiap saudara-saudara kami ini. Terima kasih ini, sudah kami mendapatkan ini, penyelamatan ini. Dari sini kami memuji-Mu. Yesus, kami memuji-Mu. Allah Bapa, kami memuji-Mu. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih setiap kami ini mengalami kasih karunia-Mu, mengalami penyelamatan dari-Mu. Kami tetap memuji-Mu saat ini di saat lemah dan tidak tenaga dan sakit, dan merasa kehidupan ini sangat tidak ada kekuatan. Dengan firman-Mu menghibur kami, dengan firman-Mu menyebabkan kami bangkit melayani-Mu. Kamu Tuhan yang pantaskan kami memuliakan. Dan saat kami mengalami firman-Mu ini, kami memuliakan nama-Mu. Kami memuji nama-Mu. Kami terima kasih. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang membimbing kami. Engkau Tuhan yang menuntun kami. Kita berdaya dengan kami, dengan saudara kami melakukan kami. Hanya Engkau lah Tuhan yang bimbingan-Mu, karena penuntunan-Mu, supaya kami bisa lihat di dalam bimbingan-Mu. Tuhan, kami terima kasih dan memuji-Mu. Ya Tuhan, bisa kami dalam kami dan hati kami Roh Kudus entah berkarya di tengah-tengah kami. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan, kami percaya padamu. Kami sini gereja 611 ini, kami menerima kekuatan dari Roh Kudus. Melalui Roh Kudus kami percaya firman-Mu. Melalui Roh Kudus kami bisa mengikuti Tuhan. Karena Roh Kudus, kehidupan kami bisa diperbaharui dan diubah. Tuhan, kami tidak seutuhnya. Bagus, Kau berkait tengah-tengah kami ya bermikir, apakah kita salah dalam firman ini? Orang Farisi, ahli Taurat, Saduki, akan kita dalam akal sehat kita. Bisa akal sehat kita tidak bisa melewatinya. Kita tahu Tuhan ada nyata, tapi kita tidak percaya. Di saat ini kita menghadapi kesulitan ini. Hati kita, apa yang dipikirkan oleh hati kita? Kaki kita menerima, tapi hati kita ada keraguan-raguan. Tuhan bantu kami. Tuhan bantu kami ya sepenuh hati dan sekuat tenaga mengasihi Tuhan.
Tuhan kita. Tapi apakah saya lakukan? Apa semuanya dengan sama? Tuhan menyinari kami. Roh Kudus menyinari kami, kepercayaan kami. Apakah kami hanya berkata dan tidak melakukannya? Apakah kita mengatakan orang adalah sangat benar dan tidak melihat kelemahan kita di dalam diri kita? Tahu jika ada. Dan saya menghimbau kalian buka mulut dan juga termasuk saya sendiri. Di hadapan Tuhan kita mengaku kita sangat lemah, kita percaya Yesus, kita mengikuti Tuhan, kita tahu Yesus adalah anak Allah. Di saat ada kesulitan, kita menghadapi penistaan dan kita suka mengeluh. Dan kita suka kecewa, kita tidak ada kepercayaan. Tuhan, Kau ampuni kami, bantu kami. Tuhan, saya berterima kasih padamu. Israel, mereka mesti mendengar. Tuhan, aku Tuhan yang satu-satunya. Dengan sepenuh hati. Dengan sekuat tenaga, segenap hati. Mengasihi Tuhanmu. Dan juga berkata. Dan saling mengasihi sesamamu. Dan Tuhan Engkau berkata kepada kami, Engkau tidak jauh dari kerajaan surga. Engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan, tapi kita belum lagi sampai dalam kerajaan surga. Kita datang renungan kami dan rindu pada firman-Mu, tapi kami suka membicarakan orang lain, tapi hati kami banyak akal sehat kami dan banyak ketakutan, dan kami tidak percaya kalau Tuhan Engkau Tuhan yang bangkit, dan selalu dapat iri, dan kadang kami masih di dalam tidak memaafkan, jauh darimu Tuhan. Roh Kudus, mohon Engkau mengubah. Roh Kudus, hanya Engkau yang bisa membantu kami. Saudara-saudara semua, mari kita memohon kepada Roh Kudus. Roh Kudus, kita tidak mau jauh dari kerajaan Tuhan. Kita mau masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan bantu kami dengan sepenuh hati. Kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi orang. Kita menghadapi banyak ini. Ada semua miliknya dalam Tuhan. Dan tidak mau menerima lagi kereweng. Tuhan, Kau bantu kami. Kita mau masuk di dalam kerajaan surga. Saudara semua, kita bersama bangkit, kita memohon pada Roh Kudus. Hanya Roh Kudus bisa membantu kita. Kita angkat tangan kita mohon pada Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau membantu satu untuk kerajaan ini. Kita masuk dalam kerajaan surga. Kita masuk dalam kerajaan surga. Tuhan, Engkau bantu kami. Bantu kami. Amin. Bagaimana engkau membantu Yesus, engkau bantu kami. Dan waktu Yesus Farisi di dalam
Yesus di dalam Farisi, Engkau membantunya. Tuhan Roh Kudus, kami memohon padamu. Tuhan Yesus, kami mengundangmu dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam hati kita semua keagamaan, belenggu keagamaan, dalam nama Tuhan Yesus, keluar, keagamaan mundur dari dirimu. Dan seperti dalam Saduki, tentang akal sehatnya, dalam nama Tuhan Yesus mundur. Roh Kudus membantu kita. Patahkan semua belenggu ini, patahkan semua ini dari langit. Patahkan semua belenggu ini. Kami mengandalkan Roh Kudus. Apapun itu bisa terjadi, apapun juga bisa terjadi. Apa yang kita tidak bisa lakukan ini, yang merasa tidak bisa dan tidak mungkin ini, di dalam ini, kami saudara-saudara ini, semua ketidakberdayaan dan tidak bisa melayani, dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, Tuhan Roh Kudus Engkau membantu, Tuhan Yesus berbantu. Kami dalam diri kami, mujizat terjadi di dalam kami, di tengah-tengah kami, haleluya. Buka, terletak dua tanganmu, dan semua ini tidak berdaya, tidak ada. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam kerajaan mematahkan, menghilangkan semua akal sehatmu. Semua itu keluar dari dirimu. Kami merasa tidak ada lagi, tidak berdaya ini. Yang kita berilah kekuatan pada kami. Berikanlah kekuatan pada kami ini, Tuhan, bantu kami. Bantu kami. Roh Kudus yang saya kasih, bantu kami. Dengan sepenuh hati kami memuji Tuhan. Tuhan, ini semua adalah milik-Mu. Tuhan, semua adalah milik-Mu. Dan dalam Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara semua. Apa yang kamu kerjakan, Tuhan melihat. Dan apapun Tuhan melihat. Dan melindungimu, memberkatimu. Dengan sepenuh hati. Tuhan dalam memberikan semua berkat yang dari langit dan besar di dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, apa yang menjadi milikmu, terutama kamu kuasai Yesus, semua yang mendapatkannya. Karena Yesus memberikan kamu berkat yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus berkatimu lebih besar. Amin. Biasa bagi Tuhan Yesus. Renungan pagi kita sampai di sini. Berkati kalian semua.